Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita membahas tentang azkar ba'da shalah atau zikir-zikir yang dibaca setelah mendirikan sholat fardu, kemudian juga sudah kita bahas untuk di dalam berzikir ini silakan dengan berzikir sendiri atau memang kalau diperlukan untuk berjamaah pun tidak apa-apa, terutama untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Dan juga untuk kalimat yang berbunyi saya diperbolehkan untuk kita baca dengan kalimat kami, seperti Allahumma ajirni minan nar, bisa kita ganti dengan Allahumma ajirna minan nar. Jadi kita baca niat untuk apa? Keluarga, untuk saudara kita semua, untuk jamaah kita semua, untuk siapa? Kelompok kita. Jadi kita bilang Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'inna, kan biasa tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bisa dibaca Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan ibadah yang terbaik. Kemudian doa yang biasa dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sholat, ada beberapa doa yang biasa dipanjatkan Nabi di dalam, yaitu setelah mendirikan sholatnya. Nah, di antaranya ini tidak saya sebutkan semua karena terlalu banyak, kita hanya sebagian saja contoh. Sebagai salah satu contoh bahwa doa setelah sholat itu ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang dikatakan setelah sholat tidak boleh berdoa. Ini buktinya Nabi berdoa setelah sholat. Nah, ini salah satu atau contoh dari doanya Nabi. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendirikan sholat, maksudnya sholat fardu, selalu beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika an uradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Nah, ini ada lafaz-lafaz yang berbeda-beda tapi maknanya hampir sama, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi kalau habis sholat suka baca ini apa? Allahumma inni, ya Allah sungguh aku a'udzubika berlindung kepadamu minal jubni, dari rasa takut. Takut di sini takut bukan hanya dengan yang terlihat, takut dalam kehidupan, belum menghadapi kehidupan sudah penuh ketakutan, akhirnya stres. Ini takut lebih dulu. Ada orang yang takut menghadapi kehidupan, akhirnya di mana-mana was-was karena timbul takut yang berlebihan. Ini jangan sampai. Kemudian wal bukhli, dan bakhil, kikir, pelit. Ada kewajiban yang Allah perintahkan kita tidak mau. Harta alhamdulillah dikasih lebih, Allah beri suruh beli zakat nggak mau. Bakhil karena dia pikir takut miskin dan sebagainya. Ini rasa takut dan bakhil. Jangan sampai ini minta berlindung kepada Allah dari sifat penakut dan bakhil. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah an uradda ila ardalil umri, dikembalikan kepada usia yang rendah. Maksudnya apa? Kepikunan. An uraddi ila ardalil umur, seakan-akan kita bilang ya Allah panjangkan kami umur kami, tapi jangan sampai masuk usia tua pikun. Nah, pikun ini yang kita, kenapa? Sebenarnya memang orang pikun itu sudah tidak kena hukum. Kalau orang pikun sholat nggak jadi masalah karena sudah apa? Tidak ada hukum. Tapi pikun ini akan berat untuk anak-anaknya. Ujian untuk anak. Kadang-kadang kata Imam Nawawi ini hidupnya tahun 676 Hijriah.
Sekarang sudah 1440 apa 37. Sekarang Imam Nawawi hidupnya 676 Hijriah, dia bilang apa? Di zamanku banyak anak yang tidak sukses diuji dengan kepikunan orang tua. Padahal di zaman dulu tahun 600 Hijriah 676 zaman orang-orang baik, tapi berat diuji dengan apa? Orang tua yang pikun. Kadang-kadang tidak sabar, terus dia marahi orang tuanya. Tidak sabar lalu dia bentak. Ini akhirnya jadi apa? Dosa. Memang si orang tua udah nggak kena hukum, tapi anaknya. Nah ini yang kita takut. Jangan sampai kita jadi ujian untuk anak kita. Jangan sampai anak kita durhaka gara-gara tidak sabar mengurus kita. Makanya di sini minta kepada Allah, wa a'udzu bika an urad ila ardalil umur. Ya Allah, jangan sampai engkau rendahkan umur kami. Maksudnya jangan sampai engkau masukkan kepikunan. Lebih baik kita panjang umur sebelum pikun meninggal. Itu yang lebih apa? Yang kita minta. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orang-orang tua kita diberikan sehat walafiat sampai akhir hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini pikun serem. Jadi seremnya bukan untuk si bapak si ibu, dia sudah aman. Mau nggak sholat nggak dosa, mau apa nggak dosa, tapi anak ya Allah, kadang-kadang apa? Tiba-tiba masuk ke kamar mandi berulang balik, kadang-kadang mah buang hajat sembarangan, akhirnya marah. Ibu bagaimana mengeraskan suara? Ini akhirnya yang berat. Ini berat, subhanallah. Sementara maaf, untuk memasukkan orang tua ke rumah-rumah, perawatan orang tua, kalau Islam tidak. Lebih baik kita rawat sampai meninggal daripada apa? Dimasukkan ke rumah apa? Kalau di sini kan ada ya. Nah ini Islam tidak menganjurkan begitu. Jaga kita. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Ini doa supaya Allah berikan panjang umur dan tidak diberikan kepikunan. Ini doa yang luar biasa untuk kita apa? Kita baca. Dan ini tidak ada yang terlambat, kapanpun kita baca. Ini Rasulullah SAW. Padahal Nabi masih berdoa seperti ini. Bagaimana kita? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari usia yang rendah. Usia rendah tadi, karena memang di dalam Al-Quran kan Allah sudah katakan, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala taqilun. Allah dalam surat Yasin itu ya, wa man nu'ammirhu, siapa yang kasih kami panjang umurnya, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu, kami akan kurangi fil khalqi, dalam bentuknya. Jadi semakin panjang umur semakin berkurang mata, tenaga, semua lama-lama turun. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekali lagi Allah berikan sehat walafiat kepada kita dan orang-orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada anak yang diuji oleh Allah dengan orang tua yang masuk usia kepikunan, semoga diberikan kesabaran, diberikan kesuksesan oleh Allah sampai akhir hayat orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya dunia. Fitnah dunia ini luar biasa. Kadang-kadang ada orang yang meninggalkan agamanya gara-gara dunia. Nah ini luar biasa. Dia tinggalkan agamanya demi untuk menikah, demi untuk mendapatkan harta, demi mendapatkan jabatan, dia tinggalkan agamanya. Ini fitnah. Ini fitnah. Nah kita minta kepada Allah setiap habis sholat baca ini, insya Allah agama kita dijaga. Jangan sampai kita kena kepada fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab atau siksa kubur. Nah ini luar biasa doanya Nabi, pendek tapi lengkap. Minta supaya dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti sifat penakut, sifat bakhil. Minta kepada Allah supaya diberikan sehat sampai usia tua, jangan sampai di usia masuk ke usia pikun. Kita juga minta supaya dilindungi dari fitnah dunia. Apalagi kita yang di Amerika nih, Masya Allah, kalau iman-iman kurang kuat apa? Ujiannya Masya Allah. Tapi kalau kita kuat, insya Allah double kita dapat apa? Dapat pahalanya. Puasa di sini beda dengan puasa di Mekah. Puasa di sini beda tantangannya. Panas di sana,
tapi panas hawa masih bisa dilindungi, tapi lingkungan luar biasa. Makanya saya bilang kalau orang baik di sini, insya Allah di Pengkah sana baik, tapi kalau baik di sana ke sini belum tentu. Kalau nggak kuat-kuat ini luar biasa. Insya Allah Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya, amin. Dan di sini minta perlindungan dari azab kubur. Doa yang luar biasa. Nggak usah dihafal. Kalau ini panjang, tulis, kita bisa apa? Baca. Kita tulis doa-doa Nabi Muhammad SAW ba'da shalah. Ini luar biasa kalau kita istiqomahkan saja. Allah, luar biasa. Insya Allah kita bisa mengamalkan doa-doa Nabi Muhammad SAW ini, amin. Kemudian Nabi kadang-kadang juga berdoa. Ini untuk sholat subuh. Nabi SAW disebutkan dari Ummu Salamah, istrinya Nabi yang namanya Ummu Salamah, pernah berkata, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca doa idza shallas subuh, kalau habis sholat subuh, hina yusallim, setelah mengucapkan salam. Artinya setelah salam berzikir seperti yang kita jelaskan, setelah itu doa. Jadi untuk subuh biasanya Nabi baca doa ini. Ini juga sering saya baca kalau habis taklim, suka saya baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang manfaat. Ini kita dapat ilmu yang manfaat. Maksudnya ilmu manfaat itu apa? Ilmu yang kita peroleh dikasih mudah untuk kita amalkan, untuk bisa kita sebarkan. Ilmu yang membawa kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Itu ilmu nafi' namanya. Ada orang yang punya ilmu tapi nggak manfaat, banyak ilmunya tapi amalnya tidak berubah. Ilmunya tidak membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan. Ini ilmunya tidak manfaat. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku minta kepada kamu ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Ini kita doa. Nabi bacanya habis subuh, berarti memang kita sebelum bekerja, habis sholat subuh, doa ini. Bapak ibu doa ini keluar kerja, insya Allah dapat rezeki yang thayyib. Thayyib itu apa? Rezeki yang baik, rezeki yang kalau kita makan menimbulkan kesehatan, menimbulkan semangat untuk melakukan kebaikan. Itu rizqan thayyiban. Rezeki banyak, ada rezeki yang nggak halal juga ada, tapi kalau dimakan nggak membawa orang kepada takwa. Dia makan, semakin dia banyak makan, semakin jauh amal ibadahnya dari Allah. Ini rizki yang gak bagus. Maka kita minta kepada Allah rizqan thayyiban. Ya Allah, berikan rizki yang thayyib. Arti thayyib itu baik, bagus. Bagus untuk dunia, bagus untuk akhirat. Wa amalan mutaqabbala, dan amal mutaqabbal, amal yang diterima. Artinya berikan aku petunjuk kepada amal-amal yang baik, yang diterima, yang bisa membawa ke dalam ke surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah doa yang biasa dibaca Nabi kalau subuh. Jadi kalau habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nanti Ustadz saya pernah dengar ada begini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan soleha. Nggak apa-apa, amalan solehan sama, amalan mutaqabbala juga apa? Sama juga. Intinya minta ilmu yang manfaat, rizki yang baik, amal yang baik. Subhanallah, kalau kita sudah punya tiga ini selamat. Punya ilmu manfaat, rizki yang bagus, amal diterima, selesai. Bahagia dunia wal akhirah. Inilah doa Nabi. Jadi doa Nabi untuk subuh ini. Kalau yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr, itu umum, salat kapan saja. Salat kapan saja baca itu. Tapi kalau ini khusus subuh. Allahumma inni as'aluka. Kalau mau dibaca rame-rame boleh. Kita minta untuk keluarga kita juga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang sangat pendek tapi dari Nabi. Pendeknya kalau dari Rasul itu luar biasa. Artinya sangat-sangat luas. Nah, inilah apa Ustadz, saya biasa baca doa yang lain. Nggak apa-apa, silakan.
Doa yang penting, doa habis sholat setelah zikir, ini merupakan termasuk amalan yang baik. Sesibuk-sibuk kita usahakan ba'da sholat 5 waktu, habis sholat 5 waktu zikir seperti zikirnya Rasul, doa. Selesai kita aktivitas kerja lagi, insya Allah akan menumbuhkan keberkahan. Ini merupakan penjelasan kita tentang zikir-zikir ba'da sholat.